Perseteruan antara dokter detektif atau Doktif atau Dr. Amira Farahnas dengan dokter kecantikan Richard Lee kini memasuki babak baru. Setelah saling melapor ke polisi, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berbeda. Kasus ini ditangani oleh dua institusi kepolisian, yakni Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka dilakukan pada 15 Desember 2025 kemarin. Dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL. Kombes Pol Reonald menyebut laporan itu dilayangkan dokter detektif pada 2 Desember 2025. Adapun laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP-B-12-2024-SPKT Polda Metro Jaya. Usai penetapan tersangka pada 15 Desember 2025, penyidik kemudian melayangkan surat panggilan pertama pada 23 Desember 2025. Namun, Richard Lee tidak memenuhi panggilan tersebut dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari 2026. Reonald menyebut pihak kepolisian akan melayangkan panggilan kedua jika Richard Lee tidak hadir pada tanggal tersebut. Apabila nanti pada tanggal 7 Januari tidak ada informasi atau tidak ada pemberitahuan bagaimana hadir atau tidak, tentang hadir atau tidak pada penyidik, maka akan dilayangkan panggilan kedua setelah tanggal 7 Januari. Sebelumnya, dokter detektif lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik terhadap dokter kecantikan Richard Lee. Samira atau yang lebih dikenal Doktif sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat 12 Desember 2025. Penetapan tersangka Doktif itu disampaikan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Dwi Manggalayuda pada Rabu 24 Desember 2025. Kompol Dwi membeberkan dugaan pencemaran nama baik berasal dari unggahan akun TikTok Doktif. Doktif dijerat pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara. Karena ancaman hukuman berada di bawah 5 tahun, Doktif tidak ditahan dan hanya dikenakan kewajiban wajib lapor. Polisi menyebutkan upaya mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak rencananya akan berlangsung pada Selasa 6 Januari 2026. Di lain sisi, proses hukum tetap berjalan karena masing-masing pihak memilih melanjutkan perkara ke jalur hukum. Adapun konflik ini bermula dari konten dokter detektif yang kerap mengulas produk kecantikan termasuk produk milik Richard Lee. Dalam sejumlah unggahan, Doktif menuding beberapa produk itu melakukan overklaim atau penipuan kandungan bahan. Richard Lee merasa tudingan itu merugikannya dan melaporkan Doktif atas dugaan pencemaran nama baik. Sebaliknya, Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pelanggaran perlindungan konsumen. Situasi memanas ketika mantan karyawan Richard Lee muncul membeberkan kesaksian kepada Doktif terkait dugaan praktik produksi skincare yang disebut tidak sesuai aturan.